Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk sepanjang minggu ini, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 berjudul Elia naik ke sorga. Bunyinya adalah demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dan sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko,
Berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Tuhan kiranya memberkati firman-Nya yang suci ini. Demikianlah firman Tuhan, dan tema perenungan kita untuk sepanjang minggu ini adalah regenerasi pelayanan sesuai kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa, pada bulan-bulan berikut ini merupakan bagian dari proses untuk pemilihan pelayan khusus di semua aras. Akan dimulai dari aras jemaat, dilanjutkan di aras wilayah dan aras sinode. Sebagaimana sudah dijadwalkan bahwa pada bulan Oktober akan ada pemilihan calon penatua, calon diaken, dan juga dalam mengisi komisi Biprah atau Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak. Ini adalah salah satu bagian dari regenerasi pelayanan, di mana setiap waktu tentu akan ada pergantian kepemimpinan. Bukan saja di lingkungan gereja, tapi juga regenerasi kepemimpinan itu juga berlaku di pemerintahan maupun juga organisasi-organisasi yang ada di tengah masyarakat. Berkaitan dengan proses regenerasi itu, kita semua dituntun dalam pembacaan firman Tuhan tadi tentang kehidupan Elia sebagai nabi yang kemudian tugas kenabian itu dialihkan kepada muridnya, yaitu Nabi Elisa. Dalam Alkitab kita mengenal Nabi Elia adalah seorang nabi yang pernah dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas kenabian di Israel Utara. Elia berasal dari Tisbe Gilead dan hidup di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, di masa pemerintahan Raja Israel, yaitu Ahab, Ahazia, sampai Yoram. Dan di masa kenabiannya, ia melakukan banyak hal yang boleh kita baca dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di mana Elia dikenal dengan peristiwa ketika ia meminta kepada Tuhan agar tidak turun hujan, dan itu terjadi sekitar 3,5 tahun, dan akibatnya orang-orang Israel mengalami kelaparan. Dan Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan. Sungguh luar biasa di masa sangat sulit pada waktu itu. Elia harus tinggal di tepi sungai Kerit, dan ia mendapatkan makanan dari burung gagak. Luar biasa, Tuhan memakai hewan burung itu untuk memelihara kehidupan seorang Nabi Elia. Dan dia minum dari sungai Kerit. Bahkan juga ada suatu peristiwa ketika ia harus melayani janda di Sarfat bersama dengan anaknya,
di mana ketika itu bisa memperpanjang kehidupan janda dan anaknya ini. Walaupun pada waktu itu anak dari janda di Sarfat ini mengalami sakit kemudian mati, dan akhirnya lewat pelayanan Elia anak itu bisa sembuh dan dibangkitkan. Dan dalam peristiwa yang kita juga baru baca tadi, yaitu tentang bagaimana Elia dalam perjalanan hidupnya, setelah ia melakukan pelayanan, ia terangkat ke sorga. Ada satu cerita tadi di mana bersama-sama dengan Elisa dia melakukan perjalanan. Mulai dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, kemudian dari Yeriko ke Sungai Yordan, dan di sanalah ia terangkat. Dan suatu proses regenerasi berlangsung pada saat itu, di mana Tuhan telah menetapkan Elisa untuk menjadi pengganti Nabi Elia. Dan Elisa juga melakukan berbagai mujizat, di mana lewat mujizat-mujizat yang dilakukan itu memberikan suatu pertanda bagi umat Israel agar bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka, terutama penyembahan berhala. Dalam proses regenerasi yang kita lihat dari apa yang dialami oleh Elia dan Elisa, banyak kali juga kita baca dalam peristiwa-peristiwa lain di dalam Alkitab. Seperti ketika Musa digantikan oleh pembantunya, dalam hal ini adalah Yosua. Begitu juga ketika terjadi regenerasi dari Raja Saul kepada Raja Daud, kemudian Raja Daud kepada anaknya Raja Salomo. Dan masih ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan bahwa regenerasi pelayanan, regenerasi kepemimpinan adalah suatu hal yang wajar, namun itu semua dalam proses-proses yang panjang. Kita tahu bahwa di gereja kita, Gereja Masih Injili di Minahasa, setiap yang dulunya dalam satu periode 4 tahun dan sekarang menjadi 5 tahun, selalu terjadi pergantian kepemimpinan, pergantian pelayanan. Ada pelayan khusus yang bisa melanjutkan, terpilih kembali, ada juga yang harus tergantikan. Dan itu semua harus diterima sebagai suatu proses dalam melengkapi umat Tuhan. Bahwa di sana-sini ada kelemahan, di sana-sini ada kekurangan, itu adalah hal yang wajar. Namun kita yakini bahwa proses regenerasi pelayanan ini merupakan bagian dari kehendak Tuhan dalam memelihara umatnya. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita percaya bahwa gereja kita dituntun bersama juga dengan gereja-gereja lain yang menjadikan Kristus sebagai kepala untuk tetap dalam melayani umat dari periode ke periode, dari generasi ke generasi. Sebagaimana kita ketahui, di Gemim saat ini akan terjadi proses regenerasi yang sudah tentu bisa saja menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Banyak pengalaman yang terjadi, terkadang proses-proses pemilihan itu berujung pada hal-hal yang justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena mungkin ada orang yang tidak puas, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar.
Tindakan-tindakan itu misalnya ada orang yang karena tidak terpilih, dia ngambek atau maraju menurut bahasa dialek Manado. Sehingga dalam pelayanan ia tidak lagi mau aktif. Bahkan juga ada yang harus berpindah ke golongan lain, atau juga tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya. Karena itu kita harapkan proses pemilihan pelayan khusus ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita sendiri. Kita percaya apa yang sudah dilaksanakan oleh gereja kita benar-benar mendapatkan tuntunan Tuhan. Demikianlah renungan kita saat ini, dan kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan tak lupa kami juga sampaikan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar kita selalu berbagi dalam saling melengkapi dalam pelayanan. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Amin.